Dia kembali lagi bersama kami sampai kali. Malam hari ini kami sedang berada di salah satu bangunan kosong yang konon bangunan ini sudah sering digunakan untuk youtuber lain untuk melakukan penelusuran di sini ya Ki ya. Yeah. Jadi kita kami ingin melakukan penelusuran gitu ya, masuk ke dalam melakukan penelusuran untuk ya menelusuri bangunan ini dan mencari tahu barangkali kita mendapatkan informasi atau cerita-cerita dari sosok-sosok yang ada di sini. Oke, langsung aja guys ya. Siap. Iki langsung kita penelusuran Ya, ke siap atas semuanya. Siap. Oke, ikuti terus kami ya. Oke sobat, langsung kita melakukan penelusuran naik ke tangga ini. Langsung ikutin ya. Kuno banget ya dan Ini lantai 2 ya. ya ini lantai 2-nya kita udah masuk dan bentuk bangunannya masih terlihat sangat kuno sih. Kita mau coba naik ke atas ya. Dan di sini ternyata cuma terdapat satu sisi aja. Wow, itu sudah bisa dilihat ya bentuk arsitekturnya itu kayak ini kayak bukan bentuk arsitektur yang asli orang Indonesia sih yang zaman dulu gitu, cuma aku rasa kayak ini bentuk arsitekturnya itu kayak model Eropa gitu sih Ki. Iya, Dan bisa dilihat ini bentuk ukirannya itu masih ada peninggalan. Bisa dilihat ya. Keren sekali. bentuk bangunannya bagus sih. Itu kenapa mungkin ini alasannya ya Ki ya, para YouTuber melakukan penelusuran ke sini karena rumah ini kan kosong, namanya kan udah lama tuh ya kan. Kita juga gak ada yang tahu, kita baru kali ini pertama kali ke sini dan kononnya sih udah lama kosong ya kan. Dan banyak sekali YouTuber lokal maupun yang di luar Semarang juga udah banyak yang melakukan penelusuran ke sini. Itu pun cuma ya sekedar penelusuran dan cuma kita belum dapat cerita yang jelas tentang ada apa sih sebenarnya kejadian di rumah ini, kenapa ditinggalkan begitu saja gitu loh. Makanya kita akan telusuri satu persatu bangunan yang ada di sini ya, semoga kita mendapatkan ceritanya ya. Ya, semoga kita bisa mendapatkan sebuah cerita bahwasanya di sini dulunya digunakan untuk apa dan ada apa saja sosok-sosok yang ada di bangunan ini. Iya sih. Kita telusuri coba. Ini kayaknya ini ruang depan. Iya, ini. Wow. Itu ada di lantai 3 ya, kalau nggak salah. Tapi kayak ada di ruang utama ini kalau menurut aku. Jadi sobat, ini tuh kita udah naik ke lantai 3. Cuma tuh kayak kita di tempat ini kayak ya udah yang utama gitu baru Bisa datang. dilihat ini ya. Ini bagus sekali. Jadi gambar Terdapat lukisan ini. ada Buddha, sang naga. Ini bukan rumah ini bukan milik orang yang sembarangan sih. Pasti dia memiliki harta yang cukup. Terlihat setiap inci dari dindingnya aja terdapat ukiran-ukiran. Dan rumah ini emang terkesan sangat angker sih, sangat angker. Cuma kalau aku ya yang aku rasain dari awal naik tangga dari lantai 2 tuh udah masih biasa. Tapi pas naik itu tuh kayak gemeter semua. Sampai deg-deg gitu. Gak tau kalau Pio sama Mas Waldi sendiri gak tahu yang dirasain. Ya sobat, pertama maaf banget ya karena ini lokasi pinggir jalan persis. Jadi kalau ada suara bising mohon maaf sekali ya. Karena ini pinggir jalan raya. Iya, kita masuk aja ke dalam dulu. Kita
kita masuk aja ya biar nggak terlalu bising. Saya di situ masih ada sisi ya tuh. Sama kayak sama ini. Dapat banyak sisi ya. Ada apa tuh? Kenapa mengarah ke situ? Ya ada penyelam di lorong kamar di sini. Tadi dia sempat mengintip. Kemana ini nanti aja. Kita kesini dulu. Jadi tiap bangunannya ada ventilasi, bentuk ventilasi. Itu sih nama saya dari pas masuk sini tuh udah duduk gitu. Kalau Mas Fauzi gimana? Kalau saya tadi habis dari tangga yang terakhir tadi kayak badan tuh kayak berat gitu loh. Ya berat. Kalau aku ya itu pas sampai lantai sini tuh langsung kayak apa ya bahasanya ngewel, badan tuh kayak gemetar semuanya gitu. Tapi aku belum tahu kenapa sih. Atau kalau cute ya, yang secara penglihatannya kita ngeliat apa kita belum tahu. Kamar mandi. Oh, itu tahu. Kamar mandi bentuknya sih seperti ini. Keren. Bisa sempat lihat ya. Oh iya. I know, ini kayak private bathroom gitu ya, kamar mandi private gitu ya. Yang mungkin ini kamar, ini dulunya kamar utama, terus ini ada private bathroomnya gitu. Kalau dibilang ini bangunan tua, ini tergolong bangunan tua ya Mas ya. Iya. Sistem bathroomnya, kamar mandinya seperti itu, ada bathtubnya, klosetnya udah model jongkok. Itu bukan orang sembarangan sih, pasti jutawan sih udah miliarder gitu sih. Kita masuk ke lorong tamu. Ini kamar lagi deh kayaknya. Ini ada kamar lagi dan Di sini teman-teman ngerasain apa? cuma lebih kencang aja. Cuma lebih kencang sih. Enggak yang gitu. Di sini ada sosok perempuan dan dua perempuan, yang satu dewasa, yang satu kecil. Anak kecil. Dia berjejer samping, samping. Sejarah gini ya gini Ya, nanti. yang satu dewasa, yang satu kecil. Perempuan semuanya. Dia ada di situ. Di mana di situ? Ya, di sini. Dia di situ. Tadi pas cute ngomong itu merinding. Aku sih cuma ya emang sebenarnya udah dapat bayangan itu, cuma belum yakin sih. Kalau pemikiran aku dapat bayangan kayak keluarga gitu loh. Maksudnya ada satu keluarga yang mereka sosok tapi ada di sini gitu. Iya. Mudah nggak sih? Kayak kalau kalian nonton film horor apapun itu pasti ada cerita yang keluarga udah meninggal tapi masih ada di satu rumah dan mereka masih melakukan aktivitas seperti pada zaman dulunya. Iya. Itu yang aku lihat. Kalau saya lihat dia bukan asli murni orang Indonesia. Iya. Karena rambutnya agak blonde. Nah, bener kan? Dan si anak yang kecil itu juga kayak wajah-wajah sedikit bule gitu. Iya, blasteran gitu kan. Iya, yang aku rasa sih. Dan kalau di sini terkenalnya bangunan bekas rumah Spanyol ya. Oh iya, iya emang. Dan di sini juga terkenal juga untuk bekas pernah digunakan untuk sarang apa? Kayak apa Kriminal. kumpulan kriminal gitu Bi.
yang kayak tempat glamor orang- ya, Ya. begal lah istilahnya gitu. tempat untuk berperilaku negatif juga ya begal. Jadi itu yang menambah kesan angker sih. Sebenarnya kita ada angker tapi dihuni dengan kumpulan-kumpulan yang tidak benar, jadinya Tapi benar. sekarang sudah nggak ada ya. Untung kita masuk di sini juga Aman. kosong. Oke, kita telusuri yang bangunan sebelah sana. Ini ada private bathroomnya lagi loh. Ini masih ada bekas Pakai motor nih, motor. Mungkin benar juga kalau dulu ini digunakan untuk sarang begal ini atau pencuri-pencuri ini. untuk ngumpetin barang-barang. Ya, untuk memilah-milah barang-barang. Taman belakang gitu ya ceritanya. Ada apa? Oh, Ini keren sekali nih arsitekturnya. ini sih, dia bukan orang biasa, dia orang Kalau ini yang tadi saya melihat ada kuntilanak, dia tadi mengintip di sini, ngintip gini. Wah, ada orang naik bank. Oh iya. Nanti kita terus visit. Ini unik sih. Kalau semisal ini masih terawat dan masih dipergunakan, kayaknya aku tertarik. Ini taman keluar yang bisa melihat view pemandangan sekarang. Ini bisa dilihat ya. Itu kayak dining room-nya gitu nggak sih? Ruang makan gitu nggak sih? Kalau aku lihat gambarnya. Sepertinya ini malah justru ruang tamu ini. Oh, ruang tamu. Iya. Kayaknya seperti itu. Cuma tadi aku dapat gambaran kayak mereka lagi makan bersama di ruang makan. Ya aku kayak cuma nggak tahu. Masalah ini posisi di depan pintu utama ini. Iya, terus ini. Ini sih kayak pintunya dari sini. Ya, ini kan pintu utama. Pintu utamanya di sini. Ini ya. Ini sama itu Situ. ruang tamu. Oke, bagus. Kita naik nanti. Ini kamar mandi umum ya. Bisa dilihat ya, ini barang-barang bekas semua nih. Mungkin sini kali ya. Apa meja makannya yang terus ada suguhan taman-taman atau apa gitu. Ada apa ya Pi, di sini sosoknya kalau Pi sendiri melihatnya? Saya merasakan di sini kayak ada orang asing gitu. Mungkin dari orang-orang Belanda atau orang-orang Spanyol, saya juga belum tahu. Tapi orang Europe ya, Eropa gitu. Iya, saya melihat di sini tadi dia bertubuh tegap, laki-laki dia, tegap dan sangat tinggi ya, mungkin hampir 2 meter ya. Wow, berarti orang asing beneran yang 2 meter. Cuma dia tadi waktu aku lihat dia sempat mengarah ke tempat lain, Oh, kayak memalingkan wajah. bukan mengarah, nanti pergi dari sisi itu.
waktu itu aku tadi lihat di tengah situ, ruangan tengah tadi. Begitu aku melihat dia langsung pergi ke ruangan lain. Oh, nggak mau diekspos mungkin. Tapi sebenarnya Ki, ini aku mau tanya sih, kepo kan. Ini kan rumah kosong lama ya, nggak mungkin sebentar, lama. Karena kelihatan bentukannya ya. Yang mendudukin di sini cuma sosok-sosok asing atau ada sosok aslinya dihuni dengan perkumpulan ya, kayak genderuwo, kuntilanak atau apapun itu, gimana? Ada yang goyang-goyang pohon. Ini lainnya nggak goyang, ini goyang aja. Ini Ini ya ini. Ya, samping-sampingnya daunnya juga nggak goyang. ya berhenti lagi. Itu apa Ki? Itu sih tadi pertanyaan aku yang membuat aku penasaran sih, karena apakah ini tuh hanya dipergunakan oleh sosok-sosok yang pernah menempati sini atau Tadi ada sini sosok bau lain? bunga. Bunga? Iya. Iya, bau bunga. Mas Fauzi Iya. kecium nggak? Dari tadi Oh, kak, aku barusan mau bilang bau bunga. Bunganya seger lagi Iya, aromanya. kayak Wangi. baru dipetik gitu loh. Iya, masih mekar terus baru dipetik. Wangi banget sumpah. Itu apa tuh? Banyak barang bekas. Ini ada yang mendekat nih. Sosok? Jadi semua nih. Pak, saya dari tadi kok anu ya, Ki? Kayak apa sesek gitu kok, kayak di Tekan. tekan gitu. Ya, tekan gitu ya. Baunya bunga malah kesini gini. Iya. Sangat. Kok aku nggak nyium lagi ya bau bunganya? Saya masih. Enggak, sumpah enggak. Tadi dong di situ. Enggak sini. Ya sih. Baunya kerasa. Enggak. Aneh. Oke, kita akan coba naik ke atasnya. Tuh mungkin Mas Fauzi mau interaksi. Tanda yang kecium Mas Fauzi nih sobat. Barangkali sobat SPG ada yang pengen Mas Fauzi interaksi atau masukan atau apa, komen ya. Tantangan tuh. Kita akan menyusuri lorong tangga yang sekecil ini, yang mungkin cuma muat satu orang ya. Iya. Nggak mungkin setangan. Tapi sini lebar sih lumayan. Lantai 4 ya. Lantai 4. Lantai 3 atau lantai 4? Lantai 4 sini lantai 4. Wow. Saya melihat sosok yang salah satu tadi, yang laki-laki asing bertubuh tegak. Ada di sini. Dia di balik ini. Oh, di sini. Ya, sekarang ini. Kayak cuma teras gitu. Iya. Balkon. Ayo sedek di situ. Dia tadi berdiri di sini ya.
Cuma ini dia hilang lagi, pindah lagi. Waktu saya menyebutkan tadi di dalam, dia di sini. Tapi setelah itu dia menghilang. Ya, saya keluar, dia hilang. Mungkin sosoknya nggak mau diekspos ya. Mungkin lari. Coba lagi. Dan saya melihat ya di sini ya, ini kayak bisa dibilang setengah manusia setengah hewan. Jadi kalau digambarkan dengan sosok manusia itu kurus dan tua, kepalanya agak gede, tembung gitu loh, tembung kepalanya. Dia agak tinggi sedikit gitu. Dia posisinya di sini. Dia cuma pakai kain top ini. Penutup. Iya, atas ini enggak pakai kain. Dan kulit-kulitnya itu kayak keriput semua. Sangat menyeramkan ya sobat kalau didengar dari skripnya Kyo sendiri. Nah ini asalnya dari mana sih orang tahu? Dia langsung pusing sih aku pas. Ya rambutnya juga jarang-jarang, cuma berapa? Jarang. Satu helai. Nggak terlalu. Nggak terlalu lebat gitu ya. Iya. Sini panas. Iya, sumpah langsung ngap. Kenapa ya? Cuma tadi pas naik tangga itu tuh aku dapat gambaran sobat. Aku nggak tahu itu apa, cuma aku dapat gambaran si anaknya tadi. Yang kecil. Dia tuh kayak mau ngajak main gitu loh. Ngajak main pakai boneka gitu aja sih, cuma masih rautnya masih baru ya, masih bercanda-bercanda aja. Iya, masih anak-anak masih kecil itu, ceria-ceria gitu. Dan I think she can speak Indonesia, jadi dia nggak bisa ngomong bahasa Indonesia, dan dari tadi aku ngeresponnya masih pakai bahasa Indonesia. Mungkin coba nanti sambil jalan aku coba respon pakai bahasa Inggris, kayaknya dia ngerti deh gitu. Nggak ada yang gitu di sana. Iya, tadi ada lagi ya. Iya, kayak pas aku ngomong dia nggak bisa ngomong bahasa Indonesia. Coba nanti kalau aku ngomong pakai bahasa Inggris dia tuh kayak langsung kayak ada yang gitu. Cuma ya udah, yuk kita ambil jalan aja. Ya. Jauh ini masih maju lurus. Guys, ini udah lantai 4 dan masih ada tangga lagi. Ini lantai 3. 4 dong. 4 dong. 2 bangunannya cuma 1 petak. Oh iya. Dia Jawa, sini 4. Dan masih ada tangga lagi yang kita nggak tahu menuju kemana. Jadi berapa lantai yang di rumah kita belum tahu ya. Iya. Memang view-nya bagus sekali. Iya, bisa dilihat deh. Dari atas ini bagus. Oke, kita akan naik ke atas ya. Aku mau satu kata. Bukan satu kata, satu kalimat. Stolen it all. That's mean hilang, dicuri semuanya. Maksud artinya Iya, stolen it all. Hilang, dicuri semuanya. Dicuri semuanya. Aku baru dapat itu dulu. Oke, kita lanjut lagi aja. Everything lost. Semuanya hilang.
Ini balkon ya? balkon ya, teras untuk balkon untuk atas yang dipergunakan untuk melihat view kali itu ya, Ya ini santai. bagus sekali memang. Dan di samping-samping ini bangunan-bangunan orang-orang kaya. Dan masih dipergunakan ya Ki? Iya. Cuma ini aja yang kosong. Gimana Ki sampai sini? Di sini nggak ada apa-apa sih. Cuma di pohon ini ya, tadi saya melihat kayak ada hitam. Sepertinya ini kedua nih. Oh. Maaf nih Ki, pohon ini tuh yang bisa tembus sampai bawah nggak sih? Iya, Yang tadi yang- goyang-goyang itu? Oh, yang tadi. Atau mungkin sosok genderuwonya itu yang bermain? Karena kalau ya yang aku rasain kayak Kalau yang nggak tadi ada. sepertinya kuntilanak. Jadi ada kuntilanak juga. Ada. Kuntilanaknya sering duduk di sini. Oh iya, iya. Sini. Cuma ini saat ini dia nggak ada ini. Mungkin yang di Orang bawah tadi. bawah tadi yang mengintip tadi ya. Saya Mungkin bilang ada itu. sosok kuntilanak gitu. Itu. Nah, genderuwonya langsung menghadap sini. Langsung fokus ke kita ya. Oke, kita akan turun lagi saja untuk lebih menelusuri yang bawah lebih dalam ya. Karena aku tertarik dengan cerita keluarga itu sih tadi, ada apa gitu ya. Kenapa menyebutkan beberapa kalimat yang penuh tanda tanya ya kan Ki? Iya. Oke sobat, kita mau langsung turun lagi ke bawah, fokus untuk ya tadi kita melihat sosok-sosok yang sudah kita jelaskan tadi itu, dan kita coba untuk gali-gali informasi ya. Yuk, pantangin terus ya, jangan di skip-skip. Dan tadi masih ada di sini. Sosok yang tadi dideskripsikan cute yang sangat menyeramkan itu Iya. masih ada di situ. Kayaknya emang dia bertempat tinggal di situ sih. Ini di Coba. pojok sini. Yang aku rasa kayak dia bukan asli sini. Bukan apa? Jadi dia nggak tahu entah dia datang dari mana, cuma nggak asli sini sih. Dan dia jenisnya juga sepertinya kayak siluman gitu. Itu yang membuat tempat ini tuh agak panas, ngap Iya. gitu. Kita di ruang-ruang dari tadi paling panas ini. Kayak Panas banget. ditekannya lebih. Semakin kita omong itu semakin kayak ini bahaya sih, buat bisa nguras energi kita banget. Ya, Jadi lebih ini baik bisa kita bisa turun. menguras energi kita. Jadi lebih baik kita tinggalkan saja dan kita turun. Dia di sini yang kuntilanak Kuntilanak. saya sebutkan tadi, yang mengintip dan yang di pohon, ternyata dia ada di sini. Di Ternyata depan. suatu wujud itu ya Ki. Ya, di depan ini tuh. Ustaz. Kloset. Oke sobat, jadi lagi-lagi sosok kuntilanak dan genderuwo itu selalu berpasangan dan selalu menempati di tempat yang lembab, Iya, lembab, kosong, kotor. kotor, dan mereka selalu berpasangan. Saya bagi tertarik yang ruangan mana? Ini sebenarnya. Sini atau samping? Yang ada private bathroomnya
Kayaknya sini. Bau bunga lagi. Aku baru minum lagi. Tadi enggak. Nah, sini. That's right. Jangan anak itu juga sering main. Iya. Dia sering mengelilingi rumah sih. Oh, kamera ada di sini. Iya ya. Dia cuma bilang itu tadi sih, maksudnya dicuri semuanya, everything lost, maksudnya semuanya hilang. Pas aku masuk sini, I'm standing here, aku bertempat tinggal di sini, I'm sleeping here, and this is my room. Ini ruangannya dia. Kamarnya Dia dia. tidur dengan maminya, ibunya. Nah itu kayaknya ibunya. Tapi nggak tahu. Antara ibu sama sister, maksudnya kakak. Iya. Bukan Kalau saya ibunya, rasa kakaknya. Kakaknya perempuan juga nih. Aku kok menuju ke itu ya, kayak ada tragedi perampokan yang satu keluarga dibunuh gitu bisa. Ada semua perampokan. Ada cerita yang aku lihat dari histori mereka ya, darah tuh banyak. Ada perampokan dan satu keluarga dibunuh semuanya. Jadi benar kalau mungkin ya kalau mereka kasih clue-nya so all and everything is lost, itu berarti benar kalau perampokan. Karena semuanya dicuri dan semuanya hilang, tak tersisa, termasuk nyawa. Dear in my life, that's right. Seketika pas dapat kata-kata perampokan dan dibunuh, itu ngewel ya. Apa itu yang bikin aku kayak ngewel gitu, kayak bergetar semuanya gitu, melihat semua kejadian itu. Jadi saya bagi diberi rasa dan gambaran seperti ini. Benar. Dia explainnya pakai bahasa Inggris ya, jadi aku terjemahin aja. Sore hari. Kejadiannya sore petang, belum malam-malam banget. Enggak, awal kejadian. Ayahnya pulang tuh, parkir mobil, naik ke, ya biasa kalau orang bule itu dashcam. Ayah pulang gitu. Terus ibunya, kakak sama adiknya masih main-main, masih bermain. Si kakaknya masih sibuk dengan bukunya dan musiknya. Ibunya prepare untuk makan malam, dinner. Dibantu dengan, ternyata nggak cuma mereka yang dibunuh, ada asistennya. Seluruh asisten juga dibunuh. Mereka akhirnya makan. Setelah makan, waktu mau tidur, tiba-tiba rumah dobrak gitu aja sama pencuri. Even they don't know, maksudnya mereka nggak tahu, we don't know who is that. Mereka nggak tahu pencurinya itu siapa karena mereka menggunakan topeng yang hitam-hitam itu, tutup kepala itu. Mereka menggunakan jaket yang sangat tebal untuk melindungi postur tubuhnya mereka. Ribuan ya yang muncul, tapi dia suruhannya orang luar juga. Ya pencuri itu cuma suruhan, tapi yang nyuruh juga sama-sama orang
Europe gitu loh, Eropa. Mereka merampok semuanya, guci-guci, barang-barang, vas-vas yang bermiliaran dirampok semuanya, nggak ada yang tersisa. Awalnya mereka cuma diikat, kemudian mereka ditangkap satu-satu. Jadi dibunuhnya pakai pistol yang panjang, bukan pistol ini apa sih itu, punya tentara. Senapan. Ya, dibunuhnya pakai itu. Semuanya sampai seasistennya. Udah. Terus ya udah, rumah itu kosong. Tapi sudah tidak tersisa apapun itu. Mobil pun dibawa kabur. Cuma ya aku juga tanya sama why you are not going, maksudnya kenapa nggak pergi, karena bagi mereka ini masih rumahnya dan mereka hidup bersama dan mati pun bersama. That's why very touch my heart really. Maksudnya ini touching banget loh. Mereka itu keluarganya utuh banget, sangat, bukan yang keluarga individual atau apa. Mereka tuh bener-bener ayah ibunya itu bener-bener support each other, maksudnya support anaknya juga, support. Terus mereka saling support semuanya, sampai asisten itu juga dirangkul sebagai keluarga gitu loh. Jadi ya, mereka tuh bener-bener ya, kehilangan harta nggak apa-apa bagi mereka, cuma kita matinya bersama. Dan mereka masih tinggal di sini karena mereka memorinya, historinya mereka ada di sini, dan benar mereka masih melakukan aktivitas seperti biasanya, kayak ayahnya pergi kantor, ayahnya pulang kantor, mereka bersekolah, mereka bermain, mereka mengerjakan tugas. Jadi mereka masih ada di sini, maksudnya mereka belum bisa hilang itu sih. Dan yang buat aku tersentuh tuh kekeluargaan mereka tuh bener-bener keluarga banget, dan mereka tuh orang baik, bukan yang membedakan ras mereka yang berbeda dengan pribumi. Itu sih. Jadi mereka benar-benar, asisten mereka itu orang Indonesia yang sebenarnya mereka orang tuanya bisa berbahasa Indonesia sedikit, tapi anaknya emang tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia. Jadi asisten itu juga sedikit-sedikit mengerti bahasa Inggris. They are Spain, mereka orang Spanyol, dan terlihat dari cara ngomongnya, logatnya, accentnya itu terlihat very different. Itu sih yang aku rasain. Dan apa ya, yang bikin tersentuh tuh kekeluargaannya mereka aja, yang benar-benar kompak dan saling support, sampai bilang nggak apa-apa kehilangan semua harta, nggak apa-apa, yang penting kita matinya bareng-bareng di waktu yang sama. Sampai sebegitunya. Dan asistennya juga masih ada di sini, masih melakukan aktivitas yang sama. Dan mereka merasa mereka belum mati, maksudnya mereka sadar mereka belum mati, tapi karena kekeluargaan mereka yang mereka jalin itu membuat mereka kayak ya still alive, maksudnya mereka masih hidup. Makanya di bangunan ini memang di dalam bangunan ini ya, ini memang jarang ditempati sosok-sosok makhluk astral yang seperti biasanya kita penelusuran, seperti kayak kuntilanak, genderuwo, bahkan kayak jenis-jenis lainnya. Itu beda. Di sini cuma di dalam bangunan ini ya, kalau aku rasakan tuh cuma ada kayak orang-orang asing seperti itu. Dan mereka cuma beberapa tempat kok. Di kamar ini ada kakak adik itu, mereka kakak adik. Terus yang tadi saya melihat kayak orang Belanda tadi juga kadang kesini. Terus
terus tadi ada sosok perempuan juga, cuma saya belum mendapatkan yang ibunya. Itu saya belum, dari tadi saya belum lihat. Kalau kayak sosok kayak asisten sih tadi saya di belakang sana tadi saya lihat, tapi itu saya nggak tahu kalau itu asisten apa. Yang saya lihat cuma hanya kayak orang. Iya, di waktu di kamar mandi yang sebelah sana tadi, di samping kamar mandi itu kayak ada ruangan juga kan tadi di sana ada. Ruangan asisten. Aku dapat nama sih. Tadi pas sahabat dia bilang aku belum nemu ibunya. Dalam hati aku juga bilang, where is your mom? Maksudnya mana ibu kamu? Kok aku belum juga ngeliat sosok figur ibu tuh, belum ngeliat. Tapi aku dapat namanya. Maksudnya she's Johanna. Johanna. Ya itu udah kelihatan bukan nama-nama orang Indo, maksudnya. Cuma si anaknya itu apa ya, tadi tuh namanya susah karena nama-nama orang luar tuh susah ya, maksudnya bener-bener kita susah untuk mengeja gitu loh. Mereka udah nyebutin cuma sekali doang, sedangkan sekali itu cuma siapa gitu, cuma ya tadi itu doang aja. Let's play with me, maksudnya I wanna play, I have a new friend, maksudnya aku punya teman baru di sini. Akhirnya ada yang masuk di sini laki-laki. Maaf. Akhirnya dia masuk di sini perempuan. Dan aku pengen bermain sama kamu. Cuma aku bilang tujuan aku di sini untuk cari informasi tentang bangunan ini. Tolong bantu, aku bilang gitu. Terus ya udah dia menceritakan semuanya. Sebenarnya dia kayak mau cerita aja maju mundur karena kakaknya itu belum percaya dengan aku sepenuhnya sih. Maksudnya dia kayak nilai aku tuh orang baik atau enggak gitu. Maksudnya orang beneran baik tulus atau masih enggak. Ragu ya. Masih ragu gitu. Tapi banyak terus juga kan manusia ragu juga ya. Thank you so much. Thank you so much. Enggak, itu si kakaknya balik lagi ya. Si kakaknya itu tuh kayak masih ragu. Pas ya, ini orang baik enggak sih? Ini orang tulus enggak sih? Ini beneran mau kita bagi ceritanya nggak ya? Terus aku yakinin, akhirnya ya aku mendapatkan semua gambaran itu. Oke. Dan pada kesimpulannya bangunan ini berarti kosong dikarenakan sebuah kejadian seperti itu tadi ya. Dan mereka terkena suatu masalah atau tragedi yang sangat tragis seperti itu juga. Nah, makanya bangunan ini sampai kosong dan terbengkalai sudah cukup lama ya. 1985. Ya. Aku Sampai dapat angka itu. sampai detik berapa? 1985. 1985. 85. Itu kamu belum lahir ya? Saya saya masih angkatan milenial. Mas Fauzi berapa? Di tahun itu belum lahir ya berarti? Belum. Kalau saya sudah. Oke, seharusnya Cute mengetahui bangunan ini, tapi ya namanya Cute masih pada waktu itu, jadi dia tidak tahu. 1985 mereka mengalami kejadian yang sangat-sangat tragis. Mereka ditemukan oleh polis dan dibawa oleh ambulans dan tidak ada yang bernyawa. Aku dapat gambaran lagi, polisi banyak kesini, ambulan banyak kesini karena curiga kok nggak ada aktivitas di rumah. Tetangga kayak kok nggak ada aktivitas. Akhirnya didobrak, ditemukan tergeletak di rumah, di ruang makan gitu. Kenapa dari tadi aku pingin ke ruang makannya mana, ternyata tadi sana. Semoga ya memang ini informasi ini bisa akurat ya. Semoga yang ini yang sesungguhnya, karena lagi-lagi ini real karena kita nggak tahu tentang bangunan ini sama sekali dan nggak tahu tentang cerita ini sama sekali. Cuma emang tempat ini sudah sering digunakan oleh youtuber untuk melakukan penelusuran, dan setahu aku hanya penelusuran, belum ada yang mendapat cerita. Dan kali ini aku diberi rasa
diberi gambaran kalau ya seperti itu gambarannya. Mereka benar-benar memberi gambaran, dan kenapa nggak saya, maksudnya kenapa kok nggak bisa masuk kayak biasanya gitu, karena gimana ya, mereka menggunakan bahasa Inggris yang menggunakan accent Spanyol, Dan jadi energi mereka beda. sangat berbeda kelihatan. Aku baru kerasa nih waktu kemarin di rumah kosong kan, aku pernah tanya, emang orang non sama orang muslim energinya berbeda Ki? Iya. Kit bilang berbeda, dan ini aku ngerasain kayak ya emang berbeda, Iya. tapi kita nggak bisa mengungkapkan dengan kata-kata, cukup kita yang ngerasain emang berbeda. Itu kayak energi sebuah warna gitu. Jadi itu energinya dan warnanya berbeda. Iya. Dan bagi pemirsa, bahkan sobat sang petarung sendiri, bagi yang menonton acara kami, mau percaya nggak percaya dikembalikan lagi dengan pemirsa sendiri ya. Dan kita yang penting di sini kita benar-benar real, kita mendapatkan sebuah informasi seperti ini yang dijelaskan dan Iya. ditunjukkan kepada kami, bisa untuk menjelaskan Berbagi cerita, berbagi ke cerita penonton. dan digambarkan sosok-sosok tersebut ya, itu benar-benar real. Dan kita di sini baru kali ini juga, dan belum pernah survei dulu, bahkan bertanya-tanya dulu kepada siapa, belum pernah. Kita cuma hanya mendapatkan sebuah informasi benar ini dari youtuber lainnya di channel YouTube yang sudah banyak mengeksplor Iya. tempat ini. Cuma akhirnya kita penasaran nih, ada cerita apa sih, kenapa kok sampai rumah sebegitu mewahnya ditinggalkan begitu aja. Ternyata bukan mereka yang meninggalkan, tapi dibunuh dan dirampok gitu. Jadi emang disuruh Tuhan untuk meninggalkan tempat ini gitu aja. Jadi untuk pemirsa yang masih simpang siur ya dengan kami semuanya, itu dikembalikan lagi dengan masing-masing menyikapinya ya. Itu hak kalian sih mau percaya atau enggak, cuma kita di sini hanya Berbagi cerita, Berbagi cerita. mencari informasi. dan kita suguhkan dengan yang real, Iya. tanpa ada nanti skenario nya seperti ini, nggak ada seperti itu ya. Kita rasanya ngalir aja, ceritanya juga kita dapat gambarannya juga ngalir. Cuma tadi waktu aku dapat gambaran itu, kita juga dapat gambaran yang sama enggak, Apa yang ya tentang cerita rumah ini, ya? kita juga dapat gambaran yang Sama. Makanya tadi saya bisa melihat sosok-sosok itu, karena saya sudah diberi rasa, diberi gambaran, diberi suatu petunjuk bahwasanya yang menempati bangunan ini ya sosok-sosok tersebut. mereka lebih itu. Kenapa ya, benar tadi yang disampaikan Kit, itu kenapa nggak ada sosok-sosok lain yang menempati ini, maksudnya makhluk-makhluk astral itu yang pribumi yang menempati, karena sistem kekeluargaan mereka itu sangat-sangat kuat dan Iya, dominan Dan sekali, mereka termasuk salah satu keluarga yang sangat bahagia. sangat bahagia, jauh dari konflik ya, karena Iya. mereka itu ada masalah sedikit pasti berdiskusi satu keluarga gitu. Itu yang buat aku nangis tadi tuh, sebenarnya pengen nangis cuma masih bisa bertahan. Ya itu kekeluargaan mereka sampai Iya. mereka bilang harta nggak apa-apa, tapi yang penting kita matinya di waktu yang sama. Itu sih, kekeluargaan mereka patut diacungi jempol. Dan dari tadi kita menjelaskan sosok tersebut masih di depan kami ini, di Masih belakang di situ. kamera. Dia dari tadi nungguin kita menjelaskan dengan coba sama Margo ini. Ya, memang sosoknya masih di situ. Dan Iya. terima kasih. I just want to say thank you so much for believing us to share your story or your history in this home. Terima kasih buat sosok-sosok tersebut yang akhirnya mempercayai kita untuk menceritakan Suatu story-nya, kejadian. maksudnya kejadian dan cerita Story-story mereka. dulu kala ya. Gitu. Jadi kita patut berterima kasih karena ya akhirnya mereka percaya kepada kami untuk membagikan cerita itu, dan ya, ini sangat informatif ya. Oke, kita mau lanjut keluar atau gimana Ki?
ya kita beri kesimpulannya dulu bahasanya. Oke sobat, setelah tadi mendapatkan informasi yang cukup informatif bagi kita dan memberikan rasa yang sangat-sangat bagus sekali, kita akhirnya menyimpulkan bahwa benar rumah ini rumah bangunan Eropa yang dihuni oleh bukan sosok, mereka berdomisili di Indonesia tapi mereka keturunan WNA, maksudnya Eropa, mereka berkebangsaan Spanyol, tapi mereka bekerja di sini di salah satu perusahaan dan saya belum mendapatkan itu. Cuma benar kalau rumah ini rumah Eropa, rumah ini rumah Spanyol, dan rumah ini ditinggalkan karena mengalami kejadian tragedi, dirampok dan satu keluarga saat asistennya dibunuh secara bersamaan. Pada sekitar tahun 85 ya? Yang saya dapatkan sekitar tahun 1985 gitu. Jadi mungkin cukup ya atau gimana? Ya, kita rasa cukup sampai di sini. Dan sekali lagi saya tekankan, kami semua real tanpa ada skenario karena kami baru pertama kali ke sini. ya. Dan kita tahu tempat ini bahkan dari youtuber yang sudah mengeksplor tempat ini. Jadi kita real tanpa ada skenario, tanpa ada di setting atau apapun itu. Rasa yang kita dapatkan juga real dan yang kita sampaikan itu sesuai dengan gambaran yang mereka berikan ke kami. Jadi sebenarnya sesuatu yang baik belum tentu dari tempat yang baik saja. Iya. Kita bisa mendapatkan dari tempat-tempat mana, sumber-sumber dari mana. Intinya informasi tersebut dan apa yang kita dapatkan itu sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat, sangat informatif dan itu membuat kita hikmahnya kita bisa lebih meningkatkan rasa kekeluargaan kita bersama keluarga kita masing-masing, untuk mawas diri, untuk berhati-hati, Meningkatkan iman kita. iman kita, dan mungkin karena kekeluargaan kita yang harmonis, ada orang sirik atau apa kita yang dirampok dan dibunuh, itu jadi pelajaran buat kita. Dan setiap langkah kita itu, setiap kita syuting kemanapun pasti ada pembelajaran yang kita dapat. Jadi sekian penelusuran kita malam hari ini. Terima kasih buat yang udah sering nonton video kami, sering like dan udah subscribe. Nantikan terus cerita kita selanjutnya di episode selanjutnya. Tetap bersama kami, Sang Petarung Goib.